Oke, next. Ciri yang selanjutnya yaitu yang pertama seasonal atau musiman. Jadi industri pariwisata itu menyesuaikan musim. Kalau di sini kan ada musim itu kalau di luar negeri ada musim panas, musim dingin, musim semi, ada musim gugur. Nah, masing-masing musim ini biasanya tingkat kedatangan wisatawannya akan berbeda. Kalau di Indonesia bukan lagi musimnya bukan lagi dibedakan musim dingin, musim salju, musim gugur enggak ya. Tapi kalau wisatawan di Indonesia itu musimnya musim anak libur sekolah, ada cuti bersama biarpun lagi hujan badai juga tetap main ke pantai, tetap main ke gunung. Jadi musimnya lebih ke kalau ada libur sama ada duit aja. Sama musim lebaran tuh habis dapet THR pasti semua tempat wisata rame tuh. Entah yang mulai gratis sampai yang bayar pasti ramai. Sama Jadi musim sifat gajian, Bu. atau ciri industri pariwisata itu seasonal. Apa Fandi? Musim tanggal 1 biasanya yang rame, Bu. Karena udah gajian. Yang rame apa? Di musim tanggal 1, Bu. Biasanya kan banyak liburan, Bu. Di Musim tanggal-tanggal tanggal 1 awal satu, musim. tanggal muda, ya kan? Iya. Menyesuaikan duit. Kalau habis gajian maunya traveling yuk, caps kita caps. Seasonal. Next cirinya ada quick yielding industry. Apa itu quick yielding industry? Apa itu quick yielding industry? Salah satu industri yang bisa menghasilkan dengan cepat. Kalau tadi industri pariwisata itu termasuk capital intensif atau industri yang memerlukan banyak modal atau modal yang besar, tidak dapat dipungkiri juga dari industri pariwisata itu modal yang besar itu juga cepat kembali. Kalau kalian mau buat bisnis yang lain, misalnya bisnis jual baju atau bisnis apa ya, yang muternya lama biasanya. Selain jualan. Di sini ada yang jualan nggak? Ori JK jual apa? Telur Thriftingan, gulung. thrifting. Oh, thrifting. Thrifting itu biasanya satu karung itu memang emang bener ada yang branded. Gambling Bu istilahnya. Jadi Gambling. ya acak-acak. Maksudnya acak. Jadi ada yang branded, ada Oh, yang itu rare, itu ada yang muter duitnya lama. kalau muter duitnya sih cepet. Oh, cepat. Tergantung tergantung ya sellernya. Oh, berarti hampir sama kayak industri pariwisata ya, bisnisnya di JK ya. Muternya cepat. Maksudnya cepat dapat, cepat habis gitu. Jual Tapi gift. saya cuma fokusnya satu Ibu. Apa itu? Aku fokusnya ke kaos semacam kayak Jepangan. Apa? Kaos Jepangan. Jadi aku Oh, fokusnya ke anim-anim gitu. anime-anime. Iya, anime-anime sama Oh, cosplay. band-bandan. Iya, Cosplay dia. bukan cosplay. Wibu. Wibu. Semacam merchandise-nya. Oh, merchandise-nya. Iya. Oke, apa Fandi apa? Kamu punya bisnis apa? Cuman kopi aja, Bu. Sampai Oh, kok sukses. sama apa? Nggak mau buka boba sendiri nanti, Bu, di Surabaya. Oh, amin, amin. Nanti pas soft launchingnya saya mau gratis ya. Siap, Bu. Langsung dikirim di rumah, Bu. Oke. Oke, salah satu ciri yang terakhir yaitu quick yielding industry atau industri yang dimana meskipun membutuhkan modal yang besar, tetapi harus untuk menghasilkan
modal itu tadi kembali itu juga cukup cepat. Karena kalau kita industri pariwisata ya, biasanya orang-orang itu kan di awal-awal kemarin siklus hidup pariwisatanya mengalami apa? Waktu awal, Penurunan, Bu. baru awal dibuka sudah menurun, Pandi. Apa kemarin di siklus hidup pariwisata waktu awal-awal? Exploration. Waktu awal-awal itu tahap penemuan, itu kan biasanya masyarakat lebih antusias ya. Sampai ada akhirnya tahap perkembangan di mana industri pariwisata itu akan mengalami puncak kedatangan wisatawannya. Nah, kenapa itulah alasan kenapa salah satu ciri industri pariwisata itu lebih cepat untuk menghasilkan pendapatan atau mengembalikan modal yang awalnya tadi dibutuhkan modal yang besar, seperti fenomena-fenomena yang sering terjadi. Kalau kita habis buka tempat wisata itu awal-awal kan pasti rame terus tuh, ya kan? Kayak dulu zamannya Surabaya Karnival. Waktu di awal itu kan rame terus. Pasti banyak kunjungan yang membludak. Jadi berapapun modal yang dikeluarkan juga pasti di awal-awal akan lebih cepat untuk mengembalikan modalnya. Itu namanya quick yielding industry. Salah satu industri dengan perputaran modal yang cepat. Dari kelima ciri industri pariwisata ini yang mana yang masih belum dipahami? Poin yang mana? Paham semua? Kalau paham semua, saya next. Unsur industri pariwisata. Unsur itu apa? Unsur. Unsur ya, bukan mansur. Unsur. Unsur. Kalau di kimia kan unsur itu bagian terkecil. Berarti unsur itu adalah Yang ada dalam industri pariwisata itu, Bu. yang ada bagian atau kelompok yang ada dalam industri pariwisata. Itu namanya unsur. Jadi ada beberapa unsur-unsur industri pariwisata. Apa saja? Bagian yang pertama atau unsur yang pertama adalah politik pemerintah. Sikap dan kebijakan pemerintah terhadap kunjungan wisatawan dan kegiatan pariwisata di suatu daerah yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata. Jadi saat ini sikap-sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah kita terhadap kunjungan-kunjungan wisatawan, utamanya yang dari mancanegara, itu juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam industri pariwisata. Seperti beberapa kasus yang kemarin viral, ingat yang wisatawan mancanegara berulah di Bali, yang sewa motor padahal nggak bisa naik motor, yang naik motor nggak pakai baju, ada Oh, yang juga rame-rame itu ya, Bi ya? ya, ada juga yang tempat-tempat pura-pura suci, tetapi mereka pakaiannya nggak pantas atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya di tempat-tempat wisata. Nah, kalau untuk hal-hal yang semacam itu, untuk pelanggaran-pelanggaran yang semacam itu, pemerintah boleh mengambil sikap yang tegas terhadap tindakan-tindakan wisatawan. Tetapi untuk memancing kedatangan wisatawan mancanegara, politik pemerintah itu sendiri juga harus bersikap atau menunjukkan memberikan kebijakan-kebijakan yang setidaknya bisa menstimulus kedatangan wisatawan mancanegara. Misalnya difasilitasi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau kebijakan-kebijakan yang mempermudah, tetapi tetap dengan aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar. Misalnya diberikan visa liburan yang mudah atau
visa-visa liburan yang tidak terlalu ketat, itu bisa. Unsur yang selanjutnya adalah perasaan ingin tahu. Jadi bagian dari industri pariwisata yang selanjutnya itu karena adanya perasaan ingin tahu dari wisatawan itu sendiri. Tidak akan tercipta industri pariwisata jika orang-orangnya tidak ingin atau tidak memiliki rasa ingin tahu atau rasa keingintahuan. Udah punya rumah di Surabaya aja. Nggak pengen tahu sekarang itu pariwisata yang lagi berkembang apa aja, atau pariwisata saat ini yang lagi ngetren itu apa aja. Karena kalau tidak ada unsur perasaan ingin tahu, maka tidak akan ada perkembangan industri pariwisata. Jadi, kenapa perasaan ingin tahu menjadi salah satu bagian terpenting dalam industri pariwisata? Karena tanpa adanya perasaan ingin tahu yang mendasari wisatawan untuk datang ke suatu tempat wisata, maka perkembangan industri pariwisata juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bagian yang selanjutnya atau unsur dari industri pariwisata yang selanjutnya adalah sifat ramah tamah dari masyarakat sekitar objek wisata. Sifat ramah tamah dari masyarakat sekitar objek wisata itu juga menjadi modal potensial dalam pengembangan industri pariwisata. Karena apa? Kenapa sifat ramah tamah menjadi modal yang potensial dalam pengembangan industri pariwisata? Karena humanis, Bu. Karena Pendekatannya humanis. pendekatan humanis, boleh. Kenapa? Kalau dihubungkan dengan ciri industri pariwisata yang tadi, karena Sensitif, Bu. industri pariwisata itu memiliki ciri yang sensitif. Jadi berangkat dari ciri yang sensitif tersebut, sifat ramah tamah juga seharusnya menjadi bagian dari industri pariwisata. Kenapa kita selalu kangen ke Jogja? Karena orang-orang Jogja itu selain ramah, juga sopan, juga welcome. Itu kenapa sifat ramah tamah harus menjadi unsur industri pariwisata atau menjadi bagian dari industri pariwisata. Next, jarak dan waktu atau aksesibilitas. Lagi-lagi ini kita bahas. Sebelumnya, waktu pemasaran pariwisata kita juga membahas ini, jarak dan waktu. Jadi pentingnya efisiensi waktu yang harus dipergunakan di pelabuhan pintu masuk gerbang, waktu pemeriksaan barang bawaan, dan dokumen perjalanan wisatawan. Jadi jarak dan waktu atau efisiensi waktu itu juga menjadi unsur penting dalam industri pariwisata. Jangan sampai wisatawan yang datang itu tadi ribet hanya ketika dia masuk ke negara kita. Contoh misalnya ada wisatawan mancanegara yang datang ke sini. Biasanya di migrasi itu kan lama untuk pengecekan dokumen dan segala macamnya. Nah, itu kalau bisa diefektivitaskan. Karena apa? Karena biasanya itu untuk ke tempat wisata itu kalau kita tidak bisa mengefektifkan waktu yang sudah ada, itu kan jarak dan aksesnya itu kan biasanya jauh ya. Dari pelabuhan itu kan jauh. Dari bandara juga biasanya jauh. Kalau jarak dan waktu ini tadi tidak menjadi pertimbangan bagi mereka-mereka yang bergerak di industri pariwisata, maka akan mengganggu perkembangan industri pariwisata itu sendiri. Karena wisatawan pasti akan mempertimbangkan tentang waktu yang lebih banyak terbuang di tempat-tempat sebelum menuju ke objek wisata. Unsur yang selanjutnya adalah atraksi wisata. Ini sudah pasti ada ya. Karena atraksi wisata itu sendiri adalah bentuk atau wujud dari objek wisata itu sendiri. Jadi sudah pasti menjadi unsur industri pariwisata atau bagian dari industri pariwisata. Next, akomodasi atau penginapan.
Akomodasi bisa dikembangkan sesuai dengan konsep wisata yang ditawarkan. Nih, bisa menjadi gambaran kalian nanti untuk tugas kelompoknya di pertemuan 12 dan 13 nanti. Di akomodasi bisa bersifat modern, back to nature, homestay, akomodasi dengan arsitektur. Terus unsur yang selanjutnya ada pengangkutan. Kemarin ini kita sudah bahas pengangkutan menuju objek wisata dan pengangkutan selama dalam objek wisata. Ada harga dan publisitas atau promosi. Harga biasanya faktor harga baik untuk barang dan jasa pariwisata. Jadi apakah industri pariwisata tersebut secara harga itu bisa menjangkau atau menyasar sasaran pasarnya. Contoh, misalnya harga tiket masuk itu juga harus diperhitungkan. Yang selanjutnya ada publisitas dan promosi. Publisitas dan promosi sama dengan mengkampanyekan kepariwisataan yang didasarkan atas rencana atau program yang teratur dan berkesinambungan. Jadi salah satu unsur yang harus ada dalam industri pariwisata itu juga publisitas dan promosi. Karena promosi wisata itu tidak hanya memperkenalkan bahwa objek wisata itu ada, tetapi mengkampanyekan industri pariwisata itu sendiri, bahwa kepariwisataan di Indonesia itu sekarang sudah berkembang cukup bagus. Dengan adanya promosi ini diharapkan akan menjadi perkembangan industri pariwisata secara berkesinambungan. Yang terakhir, unsur industri pariwisata itu ada kesempatan berbelanja. Apalagi orang Indonesia ya, di mana-mana kalau mau main aja, pasti yang ditanyakan apa? Oleh-oleh. 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 Jadi kesempatan berbelanja itu juga menjadi bagian dari industri pariwisata, di mana orang-orang itu akan berbelanja souvenir-souvenir di tempat wisata. Jadi gambaran tugas kelompoknya nanti adalah kalian membuat proyek pariwisata atau membuat proyek industri pariwisata. Makanya kenapa unsur-unsur industri pariwisata ini harus diperhatikan dengan baik, karena nantinya ini akan menjadi bagian yang bisa kalian pakai sebagai gambaran atau sebagai pendukung dari tugas kalian. Jadi nanti kelompoknya, ini sebenarnya kalau secara jumlah antara semester 4D sama semester 7 ini nggak jauh beda ya. Semester 7 itu kalau aktif semua ada 9 orang. Semester 4D itu kalau aktif semua ada 14 orang. 14 tambah 9 berapa? 14 tambah 9, 23. Mau dibuat 2 kelompok atau mau dibuat 2 kelompok atau 3 kelompok? Ini kenapa ya malam ini otak saya rasanya ngeblank gitu. Satu kelompok aja, Bu. Dikerjakan rame-rame, Bu. Satu kelompok itu alamat Pandi ora melok garap. Mau 2 kelompok atau 3 kelompok? 2, Bu. 2 aja, Bu. Jokowi aja, Bu. 2 kelompok. Jadi ada kelompok semester 7 dan tapi terlalu banyak kalau 2 kelompok. 3 aja lah. 3, jadi masing-masing kelompok 7 orang. Nanti kalian bentuk sendiri. Saya kasih gambaran tugasnya mulai sekarang. Ini kan pertemuan ke-9 ya. Minggu depan pertemuan ke-10. Terus 9, minggu depan 10.
11, 12, 13. 11, 12, 13 itu presentasi project kalau 3 kelompok. Berarti bisa dibagi mulai minggu ini biar nanti ada waktu mengerjakan. Karena kan kalian tempat tinggalnya pasti beda-beda. Jadi dibentuk masing-masing kelompok ada 7 orang, ada yang 8 orang berarti ya. Silakan mau nyari temennya siapa aja boleh. Nanti minggu depan saya koordinir kelompok ABC siapa. Jadi tugasnya adalah kalian membuat proyek pariwisata. Misal ada kelompoknya, ini suara saya nge-freeze nggak? Aman, Bu. Enggak, Lancar, Bu. oh, enggak ya. Misal ada kelompoknya Eka, kelompoknya Fandi, sama kelompoknya Anggun. Jadi masing-masing kelompok itu membuat proyek. Jika kalian menjadi seorang yang ingin membuka bisnis pariwisata apa yang akan kalian buka? Nanti kalian buat presentasinya. Misal Eka Damayanti mau membuat industri pariwisata apa ya namanya ya misalnya ya. Tanah leluhur atau dikasih nama apa kek boleh. Nah, industri pariwisatanya ini bergerak di bidang apa? Terus atraksi wisata yang akan ada di tempat wisatanya itu apa saja? Terus untuk kapasitas modalnya itu berapa? Dapatnya dari mana? Terus nanti harga tiket masuknya itu berapa? Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Fasilitas wisata apa aja yang ada dalam lingkup industri pariwisatanya? Tuh. Sudah cukup jelas belum tugasnya? Bu, saya mau tanya, Boleh. untuk presentasinya itu dimulainya minggu depan, Enggak, enggak? dimulainya pertemuan ke-11. Jadi minggu depan masih materi, minggu depannya lagi. 2 minggu Oke. lagi. Terus sama ini, Bu, kita hanya menyiapkan hanya untuk yang dipresentasikan aja kan, Bu. Jadi pure kita hanya bikin PPT yang nantinya akan dijelaskan di kelas gitu. Iya. Terus emang mau bikin apa lagi? Mau membentuk proyeknya beneran? Donaturnya dari Ibu boleh? Oh, boleh. Saya nanti menyumbang doa. Jadi nanti Baik, Bu. itu Terima kasih. secara gambaran ya, misalnya kalian mau buka bisnis pariwisatanya yang semacam apa. Sudah paham belum tugasnya? Sudah? Ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Berarti nanti bentuk kelompok dulu ya, terus share di grup kelompok A itu ketuanya siapa, anggotanya siapa, kelompok B ketuanya siapa, anggotanya siapa, kelompok C ketuanya siapa, anggotanya siapa. Nah, Bu, tanya, Bu. iya. Ini nanti proyeknya hanya satu untuk yang ini saja atau nanti termasuk mempromosikan salah satu destinasi, Bu, dalam bentuk video yang mungkin tayangkan lewat media sosial kampus. Nanti yang di-upload itu adalah bisnis kalian. Jadi seolah-olah misalnya apa gitu dibuat kayak video. Berarti outputnya ke eh, Output luarannya itu yang termasuk video output ya, Bu? yang pertama itu kan dipresentasikan, terus nanti diupload di media sosial. Berarti outputnya video sama laporan ya, Bu? Sama Iya, paper. ya. Ya, Bu. Yang untuk presentasi nanti dipresentasikan mulai pertemuan ke-11. Jadi misalnya dari kelompoknya Anggun mau membuat mau membuat tempat wisata lereng gunung. Jadi lereng gunung itu adalah tempat wisata yang nantinya akan terletak di wilayah ini. Fasilitas wisatanya ini. Ya, Olive, ada yang ditanyakan, Olive? Sudah paham, Bu? Paham? Ya, Oke, membuat kalau PPT. tanya tanya ke saya ya, jangan yang di belakangnya. Baik, Bu. Itu.
Itu yang akan dipresentasikan. Terus harus ada nanti ketika presentasi, temannya presentasi harus ada proses tanya jawab. Nanti dari secara project, secara menjawab pertanyaan, secara presentasi akan saya nilai kelompok mana yang paling bagus. Kelompok yang saya rasa paling bagus secara tugas, secara presentasi, secara menjawab pertanyaan semuanya akan mendapatkan nilai A. Sedangkan kelompok yang kurang bagus nantinya harus memperbaiki lagi dengan tambahan tugas. Tuh, kok berat, Bu. Kelompok ini sendiri atau dipilihkan, Bu? Pilih sendiri aja, nanti buat laporan ke saya. Apa, Fandi, berat? Kasihan yang jauh, Bu. Loh, kamu kan ya bisa sih. Nanti koordinasi sama teman-teman by WA, menyumbang ide, terus nanti waktu presentasi juga bisa. Yang kakak-kakak tingkat kalian kemarin bisa kok. Ada yang rumahnya di Papua, sana juga bisa. Apalah arti jarak kalau niatan itu lebih besar, Fandi? Paham ya? Nanti kalau sudah terbentuk kelompoknya, tolong infokan di WA group. Misalnya kelompoknya Anggun, ketuanya siapa, terus nanti anggotanya siapa aja. Jadi kita akan ada materi lagi di pertemuan minggu depan, pertemuan ke-10. Nanti pertemuan 11, 12, 13 itu kalian presentasi, pertemuan 14, 15 balik lagi ke materi. Pertemuan ke-16 UAS. Semoga waktunya cukup, nggak ada kepotong libur-libur lagi. Langsung UAS lah ini, Bu. Ya enggak telah Fandi, astagfirullahalazim. Aduh, tugasnya serem, Bu. Itulah seninya manajemen pariwisata. Kamu kan selama saya ajar dari beberapa semester cuman tugas ini aja kan? Ini tuh nggak berat tahu. Kakak-kakak tingkat kalian tuh sudah melewati ini. Namanya juga pariwisata. Kalau kita tidak upload, tidak ada project yang dikeluarkan kan nggak enak. Ini udah pariwisata 6 bulan, Bu. Apa? Real. Udah pariwisata 6 bulan saya, Bu. Realnya ini. Oh Nggak iya. 6 bulan. Berarti kan pengalamannya sudah banyak. Siapa yang mau satu kelompok sama Fandi, pengalaman manajemen pariwisatanya sudah 6 bulan di Papua. Ada pertanyaan soal tugas? Ada? Belum ada, Bu. Atau soal materi hari ini ada? Belum ada, Bu. Belum? Kalau belum ada, sekarang udah 8:30 pulang. Oh iya, sudah. Ya, cepat sekali. Kalau belum ada, silakan on cam. Saya mau ambil absensi. Nah, saya ambil absen ya. 1, 2, 3. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau mungkin materi malam hari ini kurang maksimal atau ada kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Kita minggu depan masih lanjut materi. Jangan lupa untuk menyusun anggota kelompoknya. Nanti disampaikan di grup. Terus mulai menyicil untuk mengerjakan tugasnya. Yang tempatnya jauh mungkin bisa pulang sebentar untuk mengerjakan tugas. Sebentar untuk mengerjakan tugas kelompok sama temennya. Tuh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Farida. Terima kasih untuk materinya. Terima kasih tugasnya, Bu.